Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyimatul Ariyanti dengan NIM 858177815 dari Prodi PGSDBI UP BJJ UT Surabaya Pokjar Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan praktikum IPA tentang simbiosis. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Contohnya adalah pohon serikaya dengan benalu. Pohon serikaya menjadi pihak yang dirugikan, sedang pihak yang diuntungkan adalah pohon benalu. Sebenarnya pohon benalu memiliki klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis secara mandiri. Namun benalu menyerap dan mengambil zat makanan yang berasal dari pohon serikaya. Benalu tidak memiliki akar yang menuju ke tanah sehingga pohon serikaya dirugikan karena separuh dari hasil penyerapan akar digunakan untuk perkembangan pohon benalu. Contoh yang kedua adalah nyamuk dengan manusia. Pihak yang dirugikan adalah manusia, sedang pihak yang diuntungkan adalah nyamuk. Darah manusia dihisap oleh nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Apabila penyakit ini terlambat dalam memperoleh penanganan medis, maka akan mengakibatkan kematian pada manusia. Contoh yang ketiga adalah lalat dengan buah. Pihak yang dirugikan adalah buah, sedang pihak yang diuntungkan adalah lalat. Lalat mengambil makanan dari buah yang busuk sehingga buah tidak bisa dikonsumsi lagi. Contoh yang keempat adalah manusia dengan kutu rambut. Pihak yang dirugikan adalah manusia, sedang pihak yang diuntungkan adalah kutu. Kutu rambut memperoleh keuntungan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan karena darahnya telah dihisap dan membuat rambut menjadi gatal. Contoh simbiosis yang terakhir adalah tanaman pagar dengan tali putri. Pihak yang dirugikan adalah tanaman pagar, sedang pihak yang diuntungkan adalah tanaman tali putri. Tali putri tidak mempunyai klorofil sehingga merugikan tanaman pagar sebagai inangnya. Tali putri mengambil zat nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya. Tanaman tali putri ini warnanya kuning dan berbentuk seperti mie. Tali putri ini melilit di atas daun-daunnya sehingga inangnya, tanaman pagar, tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Hal inilah yang menyebabkan tanaman pagar ini menjadi mati. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensialisme. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanaman daun sirih dengan pohon daun jeruk nipis. Tanaman daun sirih ini merambat pada pohon daun jeruk nipis untuk mendapatkan cahaya matahari. Daun sirih di sini diuntungkan karena daun sirih dapat berkembang biak dengan subur. Akan tetapi pohon daun jeruk nipis tidak mendapatkan pengaruh apapun. Contoh yang kedua adalah pohon buah naga dengan pohon kelapa. Pohon buah naga merambat pada pohon kelapa untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Pohon buah naga tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan batang yang kuat untuk berdiri. Pohon buah naga di sini menjadi pihak yang diuntungkan karena bisa berkembang biak dengan subur dan berbuah lebat. Sedangkan pohon kelapa juga tidak merasa dirugikan karena pohon kelapa tetap bisa tumbuh subur dan baik. Contoh yang ketiga adalah bunga anggrek dengan pohon buah keres. Bunga anggrek akan merambat pada pohon buah keres dengan tujuan mendapatkan air dan sinar matahari yang cukup untuk proses fotosintesisnya. Cara tanaman bunga anggrek ini mendapatkan air adalah dengan menyerap air dan juga mineral yang terdapat pada kulit pohon buah keres tersebut. Selain itu, tanaman buah anggrek juga sanggup menyerap dari batang yang telah lapuk. Interaksi ini sebenarnya menguntungkan bagi tanaman bunga anggrek, akan tetapi tidak memberi pengaruh apapun bagi pohon buah keres. Contoh simbiosis komensialisme selanjutnya adalah burung dengan pohon kelapa, di mana burung bisa membuat rumah atau sarang untuk tempat menyimpan telur dan tempat hidup bayi burung. Jika telurnya sudah menetas, burung menjadi pihak yang diuntungkan, sedangkan pohon kelapa juga tidak dirugikan karena pohon kelapa tetap bisa tumbuh dengan subur. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Contohnya adalah
Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah kupu-kupu dengan tumbuhan bunga. Kupu-kupu akan hinggap pada tanaman bunga untuk mencari makanannya, yaitu nektar. Sedangkan tanaman bunga akan terbantu oleh kupu-kupu dalam proses penyerbukan bunga. Keduanya sama-sama saling diuntungkan. Contoh yang kedua adalah bunga matahari dengan lebah. Sama halnya dengan kupu-kupu dan bunga, lebah akan mendapatkan nektar atau sari bunga dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan dalam proses penyerbukan. Contoh yang ketiga adalah daun dengan semut rangrang. Semut rangrang akan membuat sarang atau rumah pada segerombolan daun. Begitu juga dengan pohon yang terdapat semut rangrang yang merasa terbantu karena semut rangrang melindungi pohon tersebut dari serangan hama penyakit. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme adalah hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain dirugikan. Simbiosis komensialisme adalah hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sedangkan simbiosis mutualisme adalah hubungan interaksi antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.